ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الحمد لله pada malam ini, malam Sabtu tanggal 18 bulan Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang ditulis Fadilatul Syekh Abdul Azim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Pada kesempatan malam ini kita mempelajari bab al-dhihar. Penulis berkata al-dhihar, wa man qala li zawjatihi anti alayya ka dhahrin fahuwa mudahir wa tahrumu alayhi zawjatuhu fala yataquha wa la yastanfi'u minha bisyai'in hatta yukaffira bima sammallahu fi kitabih. Penulis berkata, siapa yang berkata kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Jadi siapa yang berkata kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, orang ini dinamakan mudahir, dinamakan orang yang mendihar istrinya. Mudahir diambil dari kata dhahrun, punggung. Orang-orang jahiliyah apabila ingin menceraikan istrinya, mereka berkata,
kepada istrinya, engkau seperti punggung ibu. Ini dinamakan dihar. Jadi definisi dihar adalah seorang suami berkata kepada istri, engkau seperti punggung ibuku. Jadi dihar adalah seorang suami yang berkata kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Jadi siapa yang mengatakan demikian, berarti dia telah mendihar istrinya. Siapa yang demikian, maka istrinya haram baginya. Seperti ibu haram bagi anak. Haram bagi anak bermesraan dengan ibu. Haram bagi anak mengumpuli ibunya sendiri. Jadi siapa yang berkata kepada istrinya, kamu seperti punggung ibu, apa konsekuensinya? Apa efek hukumnya? Satu, istrinya haram baginya, haram. Tidak boleh mengumpulinya. Jadi suami tidak boleh mengumpul istri. Wala yastamtiku minha bisyai, dan tidak boleh bermesraan dengan istri dengan cara apa? Berciuman, berpelukan, tidak boleh. Hatta yukaffira bima sammahu Allahu fi kitabih, sampai dia membayar kafarah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Jadi paham ya makna dihar? Dihar adalah suami berkata kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Berarti suami telah mendihar istrinya. Istri yang telah didihar tidak boleh dikumpuli, tidak boleh dicumpui sampai suami membayar kafarah, membayar denda yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 3 dan ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa. Dan suami-suami yang mendihar istrinya. Apa artinya dihar? Mana Pak Tony? Apa artinya dihar? Dihar menyamakan apa istri dengan menyamakan istri dengan ibu. Dihar di zaman jahiliyah termasuk tata cara untuk mencerai istri. Jadi dihar di zaman jahiliyah ini termasuk cerai, yaitu seorang suami berkata kepada istri, engkau seperti punggung ibu. Ini namanya dihar. Jadi siapa yang mendihar istrinya, thumma ya'uduna lima qalu,
Kemudian mereka kembali dari apa yang mereka ucapkan. Jadi mereka menyesali. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Suami wajib membebaskan budak sebelum berhubungan dengan istri. Jadi suami yang mentihar istrinya, hendaknya wajib membebaskan atau memerdekakan budak sebelum berhubungan badan. Dzalikum tu'aduna bihi. Demikianlah supaya kalian mendapatkan pelajaran dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Siapa yang tidak bisa memerdekakan budak, dendanya diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum ia berhubungan badan dengan istrinya. Jadi kalau mampu, dendanya adalah memerdekakan budak. Kemudian kalau tidak mampu, diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Dan siapa yang tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dendanya diganti dengan memberi makan 60 orang miskin. Jadi setiap hari diganti dengan memberi makan setiap orang miskin. 60 hari diganti 60 hari puasa diganti dengan memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang-orang kafir disediakan azab yang pedih. Ayat ini menjelaskan hukum suami yang mentihar istrinya. Jadi suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, tidak jatuh cerai. Tetapi suami tidak boleh memukuli istri, tidak boleh bermesraan dengan istri sampai membayar denda. Dendanya nomor 1 apa tadi? Membebaskan budak hamba sahaya. Nomor 2, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa diganti nomor 3, memberi makan 60 orang miskin. Tidak ada yang keempat, tidak seperti kafarah sumpah. Jadi kafarah dihar cuma 3 saja. Dipilih nomor 1, yaitu membebaskan budak. Kalau tidak bisa nomor 1, dipilih nomor 2, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nomor 3, kalau tidak bisa nomor 2, diganti nomor 3, memberi makan 60 orang miskin. Kemudian kita lanjutkan. Al-Khawlah Al-Khuwailah binti Malik
ibni Tha'labah, dari Khuwailah atau dari Khawlah binti Malik ibni Tha'labah. Ia berkata, "Dhahara minni zawji Aus ibnu Samit." Khawlah berkata, suamiku yang namanya Aus ibnu Samit mendihar aku. Mendihar artinya berkata, engkau seperti punggung ibu. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashku ilaihi. Aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepadanya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujadiluni fihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela di depan suamiku. Wa yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela suamiku di hadapanku. Wa yaqulu, beliau berkata kepadaku, ittaqillah wahai Khawlah, bertakwalah kepada Allah, fa innahu ibnu ammi, sesungguhnya suamimu adalah sepupumu sendiri, sabarlah. Fama barihtu hatta nazala al-Quran. Tidak lama kemudian turunlah firman Allah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan seorang wanita yang mendebatmu di dalam perkara suaminya. Ilal fard. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'tiqu raqabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aus, engkau harus membebaskan budak. Qalat la yajidu. Khawlah berkata, dia tidak punya ya Rasulullah. Qala fayasumu syahraini mutatabi'aini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau demikian dendanya diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Qalat ya Rasulullah innahu syaikhun kabirun ma bihi min siyah. Khawlah atau Khuwailah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Aus telah berusia lanjut, tidak sanggup berpuasa. Qala falyut'im sittina miskina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau demikian hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Qalat ma indahu min syai'in yatasaddaqu bihi. Khawlah berkata, ya Rasulullah, dia tidak memiliki apapun untuk disedekahkan. Qalat fa'utiya sa'ata idin bi'araqin fihi tamrun. Ketika itu juga Rasulullah SAW dikirimi hadiah 1 keranjang kurma. Qultu ya Rasulullah, fa inni u'iduhu bi'araqin akhar. Ya Rasulullah, aku membantunya dengan 1 keranjang yang lainnya. Qala qad ahsanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai fulanah, wahai Khuwailah, engkau telah melakukan kebaikan. Idhabi fa'at'imi biha anhum sittina miskina. Pergilah, berikan makanan kepada 60 orang miskin. Berikan kurma ini kepada 60 orang miskin sebagai kafarah untuk suamimu.
warji'i ila ibni ammiki, dan kembalilah kepada suamimu, yaitu anak pamanmu. Qala wal arabu sittuna sa'a. Di satu keranjang yang namanya Arab setara dengan 60 sa'. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi di sini menceritakan seorang sahabat wanita yang mulia yang kejadian dialaminya didengar langsung oleh Allah, sehingga Allah menurunkan ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum suami yang mentihar istrinya. Hadis berikutnya, wa an Urwa ibn Zubair qala qalat Aisyah, dari Urwah ibn Zubair dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'in. Maha suci Allah yang pendengarannya luas meliputi segala sesuatu. Jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan sifat-sifat Allah. Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, dan Allah Maha sempurna pendengaran. Jadi detik ini contohnya tidak ada satupun suara yang luput dari pendengaran Allah Ta'ala. Di detik ini berapa banyak orang yang bersuara, suara mulut, suara hati, suara binatang, suara burung, suara apapun didengar oleh Allah secara sempurna. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah. Maka Allah Jalla Jalaluhu berkata di dalam Al-Quran, ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Tidaklah menciptakan kalian semuanya kecuali seperti menciptakan satu makhluk saja. Jadi Allah menciptakan alam semesta seluruhnya seperti menciptakan satu makhluk. Dan tidaklah Allah membangkitkan semua manusia, semua makhluk pada hari kiamat kecuali seperti membangkitkan satu makhluk. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar semua suara. Bagi Allah seperti satu suara saja. Dan Allah Maha melihat semua kejadian. Bagi Allah seperti satu kejadian saja. Tidak ada yang luput satupun dari pendengaran Allah, dari penglihatan Allah, dan dari ilmu Allah yang sempurna. Kembali kepada pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin berkata, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Inni la asma'u kalama Khawlah binti Tha'labah wa yakhfa 'alayya ba'dhuhu. Sesungguhnya aku mendengarkan ucapannya Khawlah binti Tha'labah, tapi sebagiannya tidak jelas bagiku. Aisyah di kamar. Jadi Aisyah di kamar. Kemudian Khawlah ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kalimat yang keluar dari Khawlah didengar oleh Aisyah, sebagian yang lain tidak terdengar oleh Aisyah, tetapi didengar oleh Allah yang ada di atas arsy. Wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khawlah mengadukan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya taqul, dan dia berkata, ya Rasulullah, akala sababi
wa natharat batni hatta idza kabirat sinni wa qata'a waladi dhahara minni Allahumma inni ashku ilaika. Khawla berkata, ya Rasulullah, masa mudaku sudah dimakan oleh suamiku. Jadi masa mudaku sudah habis dengan dia. Dan perutku ini sudah mengeluarkan banyak anak. Sampai apabila usiaku sudah lanjut, wa qata'a waladi, dan aku tidak bisa melahirkan anak, dhahara minni, dia mendihanku. Dia berkata kepadaku, kamu seperti punggung ibu. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Fama balihat, tidak berselang lama, hatta nazalat Jibril bihaulil ayat, sampai turunlah Jibril membawa ayat-ayat tersebut. Itu ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Mujadilah. Allah Ta'ala berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengadu kepadamu tentang suaminya, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawwurakum. Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Kemudian penulis berkata, wa man dhahara min imra'atihi yawman aw shahran aw nahwa dhalik faqala anti alayya kadhahri ummi shahran mathalan fa huwa mudahirun in barra bi yaminihi fala shay'a alayhi wa in asabaha qabla al-muddah allati sammaha lazimathu kafaratutiha. Jadi kita sebutkan dulu faedah dari hadis Khawlah binti Tha'ladah. Jadi di antara faedah yang diambil yang pertama, keterangan tentang definisi dihar. Jadi keterangan tentang definisi dihar. Dihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Kemudian pelajaran yang kedua, dihar bukan termasuk cerai. Jadi dihar bukan termasuk cerai. Jadi dihar bagi orang-orang jahiliyah hukumnya adalah hukum cerai. Adapun dihar di dalam Islam tidak termasuk cerai. Jadi seorang suami yang berkata kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, ini tidak jatuh cerai, tetapi jatuh dihar. Pelajaran berikutnya, dihar termasuk dosa besar. Jadi dihar termasuk dosa besar. Jadi ketahuilah, semua dosa yang ada dendanya ini termasuk dosa besar. Jadi ukuran dosa besar itu apa? Banyak. Dosa yang diancam siksa kubur, dosa yang diancam siksa neraka. Salah satunya dosa yang ada dendanya di dunia. Seperti seorang suami mengumpuli istrinya di bulan Ramadan, ada dendanya, ini dosa besar. Jadi seorang suami yang mentihar istrinya, maka dia telah melakukan dosa besar. Selain membayar denda, dia wajib bertaubat dengan taubat an-nasuha.
Kemudian di antara faedah yang diambil, hendaklah suami tidak memanggil istrinya dengan panggilan ummi. Jadi janganlah suami memanggil istrinya dipanggil ummi, Bu. Walaupun ini tidak jatuh di hati, tapi lebih utama ditinggalkan. Jadi istri itu bukan ibu kita, yang dipanggil ummi. Mestinya dipanggil mama, dipanggil ummi. Yang satu yang sudah ngaji dipikir kalau manggil ummi itu keren gitu. Tidak keren ini. Mi, ya, Masya Allah, tidak benar ini. Walaupun tidak termasuk dia, tapi tidak boleh. Lah ya bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu juga jangan panggil suaminya, panggil bi gitu. Oh, kayak Masya Allah, adem dengar, adem apa nih gitu, adem teman gitu. Masya Allah sudah ngaji. Dulu panggilannya Mas atau sayang, ganti sekarang bi. Sudah ngaji dia ini. Ya sudah ngaji tapi tetap tidak paham. Gak benar ini. Tidak ada Nabi SAW dipanggil, memanggil Aisyah ummi gitu, enggak. Kalau kita manggil Ummu Abdillah tidak apa-apa. Ummu Yusuf, nah, gitu. Ummu siapa contohnya? Ummu Abdillah, tidak apa-apa. Ibunya Abdillah. Tapi kita manggil ummi. Ibu ummi itu ibuku loh. Ini istriku kok panggil ummi. Ya apa ya? Sampai ini lali tak akan nikah itu. Jadi sampai tulis lali tak. Sampai tulis akad nikah kok dipanggil ummi. Karena sudah ngaji katanya. Sudah ngaji sih. Mulai berubah. Panggilannya Nabi sama ummi. Bi kemana Bi? Sementara Nisa, Abi mau ke masjid dulu. Masya Allah. Sebentar nih ya, Abi mau ke masjid dulu. Assalamualaikum. Masya Allah. Istrinya sudah Masya Allah, Assalamualaikum. Tak boleh. Jelas ya. Tetapi tidak sampai hukum dihar. Karena orang Arab jahiliyah mengatakan kamu seperti ibuku, niatnya cerai, niatnya bisa. Maka mulai malam ini jangan semuanya jangan manggil umi lagi ya, panggil yang sayang gitu, sayang, atau panggil habibati bahasa Arab. Atau kan belajar bahasa Arab, praktekkan itu ilmu dari Ustaz Rasid Hafizahullah. Assalamualaikum ya habibati. Oh habibati itu mas, habibati itu cintaku, Masya Allah. Nah, gitu tidak apa-apa. Tidak boleh manggil umi itu, tidak boleh. Sebenarnya ini, jadi kita ini hidup Ikuti anak. dia jangan ikuti anak. Sampai bisa kati kok kalau ikuti anak. Nah, makanya biasanya orang itu ngikuti anak. Kayak misalkan panggilan itu ngikuti anak. Jadi Ya, supaya anak itu ini khusus ini dulu. Jadi anak jangan ikuti kita, kita jangan ikuti anak. terkadang tadi kita manggil itu kan sebetulnya paman gitu ya. Iya. Paman satu. Anak itu paman gitu loh. Terpada sebetulnya kan aku kan gitu ya. Iya, tapi nanti kan lama-lama enggak. Lama-lama kan tidak. Ini lama-lama nanti diajarkan ini. Jadi anak, jadi niatnya ngajari anak gitu ya. Rata-rata gitu orang-orang. Iya, jangan sampai ikut keliru gitu. Jadi sama ini anaknya atau istri suaminya sama ini. Jangan ini anak atau suami sama ini. Kan kalau kita manggil istri kita nih, istri kita ya sini nak gitu kan. Itu kan ibu gitu ya. Nggak boleh. Kalau kita bilang ibunya arek-arek sih penting gitu ya. Ibunya arek-arek, ibunya Aisyah gitu. Ya Ummu Aisyah. Kan ibuku gitu loh. Kita kan manggilnya aja. Nih gimana nih caranya nih, Masya Allah.
Seakan-akan ini keren gitu. Tidak keren. Seperti Waalaikumsalam warahmatullahi, ini tidak keren sama sekali. Kenapa orang kan kada gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian keren, ya keren. Yang keren Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini rahmatnya siapa ini? Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan setelah salat isya, insyaallah. Jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Kita lanjutkan di antara kaidah yang diambil siapa yang memanggil istrinya dengan panggilan ummi tidak jatuh di hati. Siapa yang memanggil istrinya dengan panggilan ummi tidak jatuh di hati. Tetapi hendaklah kita menghindari dan mengganti panggilan istri kita ummi, tapi dengan panggilan sayangku, cintaku, atau yang lainnya. Jadi kalau panggilan ummi tidak dibolehkan. Pelajaran berikutnya, wajib membatalkan tradisi jahiliyah. Wajib membatalkan tradisi jahiliyah. Pelajaran berikutnya, anjuran untuk setia bersuami istri. Anjuran untuk setia bersuami istri. Jangan kalau istrinya sudah tua diceraikan. Jadi hadis ini atau kisah ini menjelaskan anjuran setia bersuami istri. Kemudian pelajaran berikutnya, keutamaan khawlah. Keutamaan khawlah bintu Sa'labah. Seorang wanita yang mulia yang kawannya dijadikan sebab turunnya ayat Al-Quran, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan keagungan wanita tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Sebelum kita tutup, barangkali ada beberapa pertanyaan, saya persilahkan. Apakah ketika ini setingkat dengan alat satu? Ya. Jadi pertanyaan, apakah dihar setara dengan cerai satu? Jawabannya tidak.
dihar tidak termasuk cerai. Jadi dihar termasuk cerai menurut tradisi orang-orang jahiliyah. Adapun di dalam Islam dihar termasuk dosa besar, termasuk kemungkaran. Bahkan nanti akan kita bahas termasuk ucapan yang uzur, ucapan dusta, namun tidak jatuh cerai. Jadi di hari ini hanya mengharamkan hubungan badan dan mengharamkan permesraan dengan istri. Kewajiban suami wajib membayar kafarah, dan tidak mengapa kafarahnya dibantu istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Khawlah bintu Tha'labah. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. ini kan masalah punggung ya Ustaz ya. Ya. Ada kata-kata yang keras mulu seperti ibu saya itu sama. Suaranya gitu ya. Watak kekerasannya itu Ustaz. Angkunya dan gitu. Seperti ibu saya gitu enggak gimana? Ini kan masalah spesifikasinya kan punggung. Punggungnya. Iya. Kalau watak itu gimana? Ya ini tidak apa, tidak masalah, tapi bukan termasuk adab yang baik. Kelakuan putih koyok sopo gitu ya. Ini bukan adab yang baik, tapi tidak termasuk dihar. Jadi ucapan suami, ucapan kita kepada istri, watakmu gitu, keras kayak siapa gitu. Ini bukan dihar, tapi juga bukan kalimat yang demikian. Karena kita pun tidak mau disamakan oleh istri kita dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Batasannya pas bayar kafarah itu atau kalau misalnya belum bisa bayar kafarahnya sampai jangka panjang itu? Iya. Jadi kalau jadi pertanyaan batasannya kapan dilarang mengumpuli istri? Jawabannya sampai dia membayar kafarah. Dendanya dibayar, baru dia dibolehkan bermesraan dengan istrinya. Batasnya kan ada batasannya. Tapi kalau dia mengumpuli istri sebelum membayar kafarah, maka dia tidak bermaksiat. Tidak ada denda lagi, cuma Haram. dia haram, maksiat kepada Allah. Bahkan termasuk dosa yang tidak ringan. Dan karena Allah memerintahkan untuk membayar denda terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Dan tidak mengapa minta bantuan istri. Kalau kok dia masalah sampean itu ini munting gitu. Akhirnya istrinya tidak tega, sini turun kalungku. Allah a'lam. Mengapa tadi? Enggak, maksud saya itu kan apakah boleh menyamakan istrinya dengan orang tuanya? Misalnya, kamu cantik kok ibumu. Oh, Masya Allah. Apa-apa. Kayak gitu tidak apa-apa. Kalau kita memuji istri kita, Masya Allah cantik, seperti ibu saya, tidak apa-apa. Dan memuji sambil baik, Masya Allah, anak sampai seperti ibu saya. Ini memuji. Tapi kalau kita mencela, dapur berjaga gitu loh. Saat banyak kelakuan ini, pancet aja gitu. Kalau siapa gitu. Lagi jelek lagi kalau kita mencela istri,
dengan menyebut orang tua istri ya. Nah ini lebih tercela. Tapi kalau kita memuji tidak apa-apa. Pasti kita nanti akan senyum-senyum sendiri gitu, Masya Allah. Suaminya memuji. Pujian suami itu sangat berarti bagi istri. Iya. Dan istri kita masak capek-capek, kita puji, Masya Allah. Lezat sekali masakannya, Masya Allah. Senang. Besok dimasakkan lagi. Padahal nasi. Yang sama. Iya. Kalau kita punya tamu itu, tamu istri kita capek-capek. Apa itu? Kita puji, Masya Allah, tamunya senang sekali. Dia berterima kasih. Capeknya hilang sudah. Tapi tetap minta pijat juga. Wallah. Maka Pak Rizal. Mengenai perkataan tidak itu apa harus begitu atau mungkin ada kata semakna yang lain? Misalnya kalau dengan teks dari sini kelihatannya budaya kita nggak ada gitu. Mungkin ada bersamanya, mungkin kita nggak sadar ternyata masuk ke bidang. Iya. Dihar. Pertanyaannya apakah harus seperti teks yang disebutkan? Kembali kepada niat. Jadi contohnya kamu seperti ibuku, kamu sudah saya anggap seperti ibuku. Ini niatnya apa? Sudah niat ingin pisah gitu. Ini termasuk dia. Kamu seperti adikku, seduluran lagi. Kan seperti seduluran maksudnya itu. Nah ini termasuk dia insyaallah. Tapi kita tangguhkan saja daripada kita berbicara tanpa dalil. Untuk sementara kita berpatokan dengan dalil saja. Karena syariat ini untuk membatalkan tradisi jahiliyah. Karena dulunya ada, kamu seperti punggung ibu. Niatnya untuk cerai. Niatnya untuk cerai. Dan tradisi ini dibatalkan oleh Islam, tidak jatuh cerai. Tapi haram bermesraan, haram berhubungan badan. Wajib membayar denda. Terakhir. Seumpama istri itu sudah tua, sudah keriput, sudah merokok. Dengan suami pendidikan niatnya tuh ya tidak digauli, sudah nggak bisa digauli. Gitu. Niatnya didihan. Apa itu termasuk tetap nggak boleh tetap bayar kafarat? Iya, ini yang termasuk. Tek ayatnya seperti ini. Istri yang sudah tua tidak bisa dikumpuli. Nah, istri kan berhubungan suami istri tidak harus hubungan badan terus. Jadi kita tinggal bagaimana. Tapi tidak harus. Jadi intinya karena khawatir tidak bisa mengumpul istri, akhirnya istrinya ditinggal. Ini termasuk dosa besar. Tidak dibolehkan. Jadi lihat di dalam Islam itu haram. Iya, termasuk dosa besar. Bukan sesuatu yang dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.